Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan video yang sesi pertama tentang wirausaha era revolusi industri 4.0. Sekarang coba lihat supply side itu setidaknya ada 4 reformasi agraria: pembangunan infrastruktur, peningkatan SDM, bantuan sosial. Ini 4 yang masuk ke supply side. Ketika ini dibangun, maka harus diikuti dengan demand side-nya. Artinya apa? Menjaga daya jual beli agar tetap stabil. Dan ini dilakukan sebenarnya dengan strategi-strategi. Ekonomi pemerintah tidak bisa dari bawah saja, melalui aturan-aturan main oleh kebijakan-kebijakan ekonomi yang memang berpihak kepada kebutuhan atau kepentingan masyarakat untuk menjaga daya jual itu tetap stabil. Artinya ini menjadi PR pemerintah. Yang kedua, yang dimaksud dengan demand side adalah meningkatkan investasi. Semakin tinggi tingkat investasi dan makin besar kemungkinan supply ini akan naik. Dan yang ketiga, meningkatkan ekspor bukan impor. Di dalam konteks transformasi ekonomi yang dibenahi adalah kualitas dalam negeri yang kita punya diproduksi dan diekspor keluar hingga harganya menjadi naik dan berlipat ganda. Dan itu memberikan keuntungan buat kita. Makanya jangan terbalik. Karena bicara dengan supply dan demand, yang dimaksud dengan berimbang dengan transformasi ekonomi, ini meningkat nilai impor. Garam, kita punya laut terluas di dunia. Makanya kita mengimpor garam. Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan pertaniannya. Penghasilannya padi, tapi justru kita mengimpor padi. Seharusnya tidak mengimpor, padahal kita negara agraria. Bicara tentang transformasi kebijakan ekonomi di era revolusi industri 4.0, kita otomatis harus mengetahui bagaimana suatu transformasi kebijakan di bidang ekonomi. Sumber daya alam yang selama ini kita gunakan sekarang berubah. Ekonomi berbasis nilai tambah yang base-nya adalah ekonomi manufaktur dan jasa. Kalau dulu kita fokusnya ke basis SDA, sumber daya alam, karena memang kita kaya. Tapi kalau SDA yang terus kita unggulkan dengan dihabiskan, lama-kelamaan akan habis. Dan pada saat 4.0 yang jadi fokus bukan ke SDA lagi, tapi pada ekonomi yang berbasis nilai tambah, yang berbasis industri, manufaktur, dan jasa. Memang sulit, tapi harus belajar pelan-pelan sebagai generasi yang cerdas, apalagi yang bergerak di bidang bisnis dan ekonomi. Sebagai calon wirausahawan harus mengerti ekonomi berbasis SDA primer dulu. Selarang arahan perubahan itu dari mulai era berpikir, mengambil kebijakan, cara mengambil keputusan, sampai strategi-strategi yang dipilih pun harus diarah pada ekonomi berbasis nilai tambah, yaitu nilai basis dari manufaktur dan jasa, dan yang ada pada tengah-tengah proses SDA ke nilai tambah transformasi untuk meningkatkan daya saing. Siapa yang melakukan? SDM, sumber daya manusia. Untuk apa? Merespon pergeseran struktur ekonomi dari struktur ekonomi ke jasa, perkembangan teknologi, dan tantangan lainnya. Apa itu industri manufaktur? Industri manufaktur paling tidak kaitannya dengan kontribusi pada PDB.
bahwa industri harus memberi kontribusi PDB yang menurun dari prestasinya 26 dari 2001 sampai 2016. Nah, sekarang harusnya terjadi penurunan 18% sampai 20% dalam konsep kontribusi itu terhadap PDB. PDB itu apa? Produksi domestik bruto. Yang jelas, PDB ini salah satu industri yang digunakan yang sangat penting untuk mengukur kondisi sebuah negara. Di Indonesia juga begitu dilihat dari PDB-nya, dan itu harus terjadi penurunan. Dari industri manufaktur tadi, kalau itu isu bahwa kontribusi itu sudah menurun. Yang kedua penyebabnya karena pengawasan teknologi yang sangat rendah. Kedua disebabkan oleh bermarket kita di Indonesia belum efisien. Kemudian kita melakukan apa untuk manufaktur, semacam vitalisasi industri manufaktur. Sekarang apa itu revitalisasi? Yang tadinya manufaktur, sekarang jasa. Sekarang kita kenali karena ada perubahan ekonomi berbasis nilai tambah. Dan nilai tambah itu satu manufaktur, sektor jasa memiliki pertumbuhan terhadap PDB. Kontribusinya besar, memiliki defisit neraca yang meningkat 58%. Tidak tahu berapa jelasnya. Tapi yang jelas sisi tenaga kerja hampir 58-65%. Berpendidikan rendah. Dan yang terbaru nantinya buka googling. Yang jelas adalah 58-65 tenaga kerja kita berpendidikan rendah. Yang kedua, investasi. Indonesia masih sangat rendah akibat kondisi ekonomi, ketidakpercayaan pasar, dan lain-lain. Lalu apa mesti dilakukan? Adalah penguatan sektor jasa. Tapi kalau di manufaktur, di revitalisasi industri manufaktur. Kalau di jasa adalah penguatan sektor jasa pada sektor prioritas yaitu manufaktur, kesehatan, pariwisata, ekonomi digital. Yang kedua, sektor yang rentan terhadap otomatisasi, perbaikan bisnis, proses yang terkait dengan pendidikan lokasi. Gunanya agar bisa beradaptasi pada era baru ini, bahwa kebutuhan SDM sangat tinggi melawan banyak bisnis besar. Kalau ingin menjadi bisnisman handal, maka harus mempersiapkan diri sebagai SDM yang berkualitas untuk era revolusi 4.0. Kalau tidak bergerak di situ, maka akan ketinggalan. Dalam konteks lain adalah ketika membutuhkan tenaga kerja terhadap bidang lokasi, tenaga ahli dapat dimanfaatkan, lalu muncul strategi. Bagaimana melakukan pendidikan, pelatihan vokasi, bagaimana kaitannya dengan bidang usaha. Strategi perbaikan yang mungkin bisa dilakukan dalam pelatihan pendidikan vokasi yaitu yang pertama, melakukan reformasi besar-besaran terhadap pendidikan pelatihan vokasi, di mana tidak hanya berpikir tetapi sudah melakukan. Menyiapkan diri, paradigmanya dibangun. Terkait dengan ini, melalui penyusunan kurikulum bersama industri, bukan kurikulum berdasarkan asumsi. 2. Melalui ke guru dan dosen. Training of trainer to guru ke dosen, yaitu mengembangkan berbagai standar kompetensi, misalnya menyusun atau menetapkan ke berbagai kompetensi yang diinginkan, membakukan langkah atau menetapkan standar mekanisme yang jelas terhadap akreditasi, lalu membukakan modal kerjasama sarana prasarana dengan industri.
membukakan semacam mekanisme pemagangan, meningkatkan pendanaan melalui inisiatif pajak, melakukan skema pendanaan, membentuk semacam komite, menyusun informasi atau kerja online atau offline. 5 sektor utama yang bisa dipilih atau sudah banyak dipilih sebagai sektor fokus untuk Making Indonesia Revolution 4.0, yaitu 1. Makanan dan minuman. Ini tidak akan pernah mati. Yang kedua, tekstil dalam busana. Yang ketiga, elektronik. Yang keempat, otomotif. Dan yang kelima, kimia. Kemudian, terkait dengan kebijakan perdagangan yang jelas untuk menambah pertumbuhan ekonomi mobilitas tinggi di era revolusi 4.0, ada kebutuhan semacam keharusan, semacam kebijakan perdagangan yang dilakukan bangsa kita melalui pendorongan pertumbuhan ekspor dan mengendalikan impor yang sudah berkembang, terutama pada bahan baku industri. Ini diharapkan dalam rangka menumbuhkan industri penunjang di dalam negeri. Apa yang mesti dilakukan? Pertama, ada mendorong. Kedua, mengendalikan. Impor mendorong ekspor dimulai dari insentif fiskal untuk industri berorientasi ekspor. Kedua, percepatan pembangunan destinasi wisata yang prioritasnya adalah nasional bahan internasional. Yang ketiga, kemudahan pelayanan untuk mendorong kinerja ekspor. Dan yang keempat, kemudahan pembiayaan untuk industri berorientasi ekspor. Dan yang kelima, berbagai macam layanan bagi IKM. Cukup, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.